Kemudian di antaranya juga athar-athar yang sangat menakjubkan yang menjelaskan kepada kita sampai mana batas kuatnya keinginan para salaf di dalam memanfaatkan waktu-waktu mereka. Seperti yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab beliau yang terkenal, Siyar A'lamin Nubala, ya, yaitu kitab yang mengumpulkan biografi para ulama terdahulu. Di dalam kitab itu beliau menyebutkan salah satu biografi ulama kita salaf, yaitu Daud bin Abi Hind. Siapa ini Imam Daud bin Abi Hind? Beliau adalah al-Imamul Hafidh Ats-Tsiqah. Beliau seorang imam al-Hafidh Ats-Tsiqah, seorang rawi hadis, salah satu ulama rawi hadis, ya, yang tsiqah, ya, yang dipercaya, yang diterima hadisnya di kalangan para ulama. Nama beliau Daud bin Abi Hind, Dinar bin Udzafir al-Qushairi al-Basri al-Khurasani. Beliau tinggal di Basrah. Beliau salah satu ulama Basrah, seorang mufassir juga, ahli tafsir, dan di antara rawi-rawi hadis dari penduduk Basrah, dan di antara mufti, ya, ulama yang memberikan fatwa di negeri Basrah. Dan ya, hadis yang beliau riwayatkan itu tercatat di Kutubus Sittah, di kitab-kitab, ya, hadis yang 6, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, ya, satu lagi apa? Abu Daud. Masya Allah. Jadi Imam Daud bin Abi Hind ini merupakan al-Imamul Hafidh Ats-Tsiqah. Perhatikan, annahu kana yaqul, beliau mengatakan, bercerita tentang bagaimana beliau, ya, memanfaatkan waktu dengan tujuan kita bisa mengambil faedah. Kuntu wa ana ghulam akhtalifu ila suq fa idan qalabtu ila al-bait ja'altu ala nafsi an adhkurallaha ila makanin kadza wa kadza fa idza balagtu ila dzalikal makan ja'altu ala nafsi an adhkurallaha kadza wa kadza hatta atiyal manzil. Masyaallah. Dahulu aku ketika berumur gulam, kita ulangi, gulam ini, ya, anak yang berumur sejak disapih sampai sebelum balik. Nah, ketika aku berumur gulam, ya, kemudian disuruh orang tua pergi ke pasar, ya, untuk membeli sesuatu, memberi kebutuhan, ya. Kalau udah selesai belanja, kemudian ingin pulang menuju rumah, dari pasar menuju rumah mau pulang, aku jadikan diriku berzikir kepada Allah ke tempat tertentu ini dan ini. Artinya, contoh, misalkan kita nih pasarnya Simpang Jodoh, dia jalan kaki, nggak pakai kendaraan, ya, pakai jalan kaki, biasa orang dahulu jalan kaki. Nah, belanja dia di pasar sana. Kemudian setelah belanja dia jalan pulang, dia bilang, di situ ada toko Raihan atau Aroma, ya kan? Nah, dia bilang, sampai ke Aroma atau Raihan aku harus selesai membaca zikir ini. Jadi dari pasar sampai dia ke tempat Raihan itu dia berzikir. Masya Allah. Ya, mungkin astaghfirullah, la ilaha illallah, ya, walhamdulillah, wallahu akbar, atau zikir yang lain, ya, atau murojaah Al-Quran. Nah, Masya Allah. Jadi sambil jalan dia berzikir sampai di Raihan atau Aroma. Kemudian masih ada jarak lagi, kemudian dia bilang, saya harus selesai membaca Al-Quran dari surat ini sampai surat ini. Kemudian dia berjalan sampai membaca Al-Quran murojaah. Masya Allah. Hatta atiyal manzil, sampai aku ke rumah. Masya Allah.
Nah, orang-orang seperti ini yang menjadi rawi hadis. Orang seperti ini yang diterima hadisnya thiqah. Orang-orang ajaib ini. Ya. Jadi para ulama ya, tidak sembarangan menerima hadis. Memang benar-benar ulama kita itu hati-hati di dalam menerima hadis dari siapa dia datang. Perhatikan itu. Jadi ilmu hadis itu, rawi hadis itu bukan sembarangan. Kalau kita baca masing-masing dari biografi rawi-rawi hadis itu ajaib. Kita nggak akan dapati sosok mereka lagi di zaman kita sekarang. Makanya zaman rawi hadis itu terbatas dia. Ya, udah selesai, nggak ada lagi. Kalau disambung sampai zaman kita udah nggak ada lagi rawi yang diterima hadisnya. Nah,